Biasa hari itu diungkapkan dengan kata malam. Ya. Maka kata para ulama tafsir, maksud daripada walayalin asyr ini adalah 10 hari Dzulhijjah, hari-hari yang utama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang Allah paling cinta dengan amalan-amalan soleh pada hari itu kecuali 10 hari ini, yakni 10 hari awal Dzulhijjah. 10 hari awal Dzulhijjah. Tidak ada amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari kecuali pada 10 hari ini. Tidak ada mikalai. Di dalam 10 hari itu ada hari Arafah, dan ada hari apa? Hari Idul Adha, Yaumun Nahr, hari penyembelihan kurban. Hari penyembelihan kurban. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Apakah jihad fi sabilillah pun tidak mengalahkan amalan-amalan pada 10 hari itu? Kata Rasulullah SAW, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun yakhruju bimalihi wa nafsihi falam yarji' bihi ma ahad." Bahkan jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan di hari-hari yang 10 ini. 10 Dzulhijjah yang baru-baru saja lewat kemarin. Sekarang sudah bulan Muharram. Bulan sebelum bulan Muharram. Bulan terakhir dari 12 bulan Hijriyah. Nah, kata Rasulullah SAW, meskipun jihad fisabilillah tidak mengalahkan pahala amalan-amalan pada 10 awal Dzulhijjah, kecuali seseorang yang pergi berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Dia bawa semua hartanya, dibawa jiwanya, kemudian di sana dia meninggal, jiwanya tidak kembali, hartanya juga tidak kembali, habis di medan peperangan. Baru bisa mengalahkan amalan-amalan soleh di 10 awal Dzulhijjah. Maka hari ini 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat agung, hari-hari yang sangat mulia di dalam Islam. Maka pantas Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Wa yaqa'u fiha min al-ibadati wal qurubati ma la yaqa'u fi ghairiha. Pada 10 Ramadan terakhir dan 10 awal Dzulhijjah itu terdapat ibadah-ibadah yang tidak sama kemuliaannya dengan ibadah-ibadah yang ada pada hari-hari yang lainnya. Wa fi layali 'ashr Ramadan Lailatul Qadri allati hiya khairun min alf syahr. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, pada malam 10 malam terakhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 10 bulan. Kalau orang beribadah di situ lebih baik daripada orang beribadah 10 bulan tidak putus-putus. Ini keutamaannya luar biasa. Wa fi nahari siyam akhir Ramadan alladhi huwa rukn min arkanil Islam. Dan siang hari dari bulan Ramadan itu terdapat puasa yang merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam. Sehingga pantas Allah bersumpah dengan 10 malam tersebut. Wa fi ayyami 'ashri Dzulhijjah, dan alasan kenapa pantas Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, al-wuqufu bi Arafah, karena di situ ada apa? Ada ibadah wukuf di Arafah. Bukan hari yang sangat mulia. Diampuni semua dosa-dosa. Diampuni orang berdosa dengan dosa yang sangat banyak, diampuni pada hari Arafah. Diampuni pada hari Arafah. Alladzi yaghfirullahu fihi li'ibadihi maghfiratan yahzunuha asy-syaitan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yang mana pada hari Arafah itu Allah mengampuni hamba-hambanya dengan ampunan yang membuat syaitan menjadi bersedih. Sedih sekali syaitan.
lamma yara min tanazzulil amlaki war rahmati min Allah li ibadihi. Saking sedihnya syaitan, kenapa syaitan sangat sedih, sangat hancur, sangat terhina pada hari Arafah ketika syaitan itu melihat turunnya para malaikat dan turunnya kasih sayang Allah, rahmat Allah ya dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa yaqa'u fiha katsirun min af'alil haji wal umrah. Dan pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu terdapat ya amalan-amalan apa? Ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah pada 10 awal Dzulhijjah. Kemudian wasyafi'i wal watr. Allah juga bersumpah dengan asy-syafa' wal watr. Asy-syafa' itu apa? Asy-syafa' artinya yang genap. Al-watr artinya yang ganjil. Para ulama di sini Allah bersumpah dengan seluruh makhluk. Ya. Nah, seluruh makhluk itu kalau tidak ganjil ya genap. Dan sebagian ulama di sini Allah bersumpah dengan dirinya dan seluruh makhluk. Karena al-witr itu adalah Allah. Tidak ada yang witr kecuali Allah. Tidak ada yang ganjil kecuali Allah. Ya, Allah itu maha ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil-ganjil. Makanya ibadah-ibadah banyak yang ganjil. Sholat witir, ganjil. Ya, tawaf, berapa kali tawaf? Sa'i 7 putaran. Itu sebagai ibadah-ibadah yang Allah buat ganjil. Ya, adapun asy-syafa' yang genap itu adalah seluruh makhluk. Karena seluruh makhluk itu adalah genap. Kenapa disebut genap? Karena Allah ciptakan berpasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran. Ada langit, ada bumi. Ya kan? Ada di atas, ada di bawah, ada kiri, ada kanan. Ya. Ada bulan, ada matahari, ada laki-laki, ada perempuan, ada bapak, ada anak, ada suami, ada istri. Ya, ada kiri, ada kanan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ganjil. Wa khalaqnakum azwaja. Ya. Dalam surah apa? An-Naba. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ya. Maka Allah bersumpah wasyafi' wal watr, berarti Allah bersumpah dengan apa? Dengan seluruh makhluk, dan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Wal laili idza yasr. Dan demi malam ketika yasr. Yasr ini bermakna dua. Bisa maknanya pergi, bisa maknanya datang. Bisa maknanya pergi, bisa maknanya datang. Tapi di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menguatkan makna datang. Kenapa? Karena perginya malam sudah disebutkan pada sumpah yang pertama, yakni wal fajr, waktu perginya malam. Maka yang paling kuat adalah, yang dimaksud di sini adalah demi malam yang datang. Ay waktu suryanihi wa irkhaihi dhalamuhu ala al-ibad fayaskununa wa yastarihuna wa yatma'innuna rahmatan minhu ta'ala wa hikmah. Ya, yakni waktu berjalannya malam, ketika mulai datang malam sampai berjalannya malam selama beberapa jam, dan berjalannya malam itu menutupi makhluk. Ya, menutupi makhluk sehingga ya makhluk merasa tenang, tidak mudah diganggu. Ya, karena tertutup kegelapan, tidak mudah diganggu. Ya. Sehingga mereka bisa istirahat dengan tenang. Dan semua itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Apa ada yang pernah syukuri malam? Alhamdulillah. Malam lagi. Apa ada yang pernah syukuri? Iya kan? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian yang menutupi. Ya. Sehingga tidak mudah diganggu di situ, tidak mudah dia dengan mudah bisa tidur dengan tenang karena adanya malam yang menutupi. Nah, bisa istirahat dengan tenang. Dan semua itu adalah kasih sayang dari Allah. Nah, kasih sayang. Rahmatnya Allah itu malam. Ya, maka harus kita syukuri. Hal fi dzalika al-madhkur qasamun lidhi hijr. Apakah pada yang disebutkan pada sumpah-sumpah tadi, pada waktu fajar, ya, demi 10 malam atau 10 hari, demi yang genap maupun yang ganjil, ya, demi waktu malam ketika dia datang dan menyelimuti makhluk, apakah semua itu, ya, ada sumpah yang bisa diterima oleh akal manusia? Ya. Ketika kita mendengarkan Allah bersumpah dengan itu semua, apakah kita faham maksudnya? Ya. Apakah kita setuju dengan apa yang diinginkan Allah di situ? Ya, bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang agung dan semuanya adalah kasih sayang Allah kepada makhluknya. Apakah kita bisa berpikir, ya, lidhi hijr. Hijr itu artinya akal. Ya. Ai al-aql. Ya. Apakah semua itu bisa ditadabburi, bisa dipelajari, bisa difikirkan dan bisa difahami oleh orang-orang yang memiliki akal? Ya. Makanya dari sini banyak penelitian, ya, dari berbagai segi, kesehatan, dari sains, itu memikirkan hal ini. Ya, karena Allah nantang, apakah, ya, pada yang semua itu terdapat sumpah yang bisa difahami, bisa diterima oleh akal manusia. Na'am, ba'du dzalika yakfi. Ya, sebagian itu cukup. Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bisa dipikirkan, bisa difahami oleh siapa? Oleh orang-orang yang bekerja kalbunya. Ya, dan akal itu ada di kalbu. Orang yang bekerja akalnya bisa paham dengan itu. Atau dia benar-benar mendengarkan dengan baik. Adapun orang yang ngantuk, yang tidak serius, yang gatal telinganya, itu tidak bisa paham itu. Ya, makanya matanya geriting, ngantuk gitu. Ya, tidak sanggup tahan, lehernya sudah tidak sanggup menahan beban dia kepalanya, sehingga dia begini. Tidak sanggup nih lehernya, padahal leher diciptakan untuk apa? Menahan kepala, tapi karena saking beratnya begini mana. Lama-lama itu tidak sanggup juga tangannya, begini mana. Nah, meja nak pakai tahan kepalanya. Yang begini tidak bisa paham. Ya? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana menurutmu wahai Muhammad, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Rabbmu kepada kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu siapa nabinya? Nabi Hud. Nah, ini kalau ada santri lama, kayaknya santri, ya, ikut dulu. Ketika kita membahas surat apa? Surah Asy-Syams kalau nggak salah, ya. Nah, surah Asy-Syams. Ya. Ketika kita membahas surah Asy-Syams, ya, kita sebutkan bahwa nabi yang orang Arab cuma ada 3. Ayo, siapa yang ingat? Nabi yang orang Arab cuma ada 3. Yang lainnya bukan orang Arab. Nah, ingat? Masya Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Ada yang lain? Nabi Soleh, siapa lagi? Ada yang lengkapi? Ini
Ayo baru buka catatannya. Jadi nabi yang orang Arab itu cuma ada 3. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Nabi Ibrahim bukan orang Arab? Bukankah Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ibrahim? Karena Nabi Muhammad itu disebut sebagai Arab musta'rabah. Aslinya bukan Arab. Aslinya bukan Arab. Ya. Nanti Nabi Ismail menikah dengan orang Yaman. Ayo, orang Yaman itu orang Arab. Nah, dari keturunannya itulah baru dia bisa menjadi orang apa? Orang Arab, ya. Jadi memang Nabi Ismail bukan orang Arab. Ya, bahasanya bukan bahasa Arab. Nah. Jadi Nabi yang orang Arab 3. Nabi Hud, dari kaum Ad. Nabi Saleh dari kaum Samud. Nah, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan Nabi Nuh punya 4 anak. Nah, saya lupa namanya. Ya, punya 4 anak. Nah, ada lupa ya, ada Ham, ada Sam. Siapa yang ingat? Ya, satunya sudah mati. Ya. Naam, Sam itu keturunannya orang Persia. Aduh, lupa ya. Sudah lama belajar. Ya, dari Ham itu keturunannya, dari Ham itulah ada keturunan apa? Samud, kemudian Ad, kemudian Samud. Ya, jadi antara Ad dengan Samud itu tidak terlalu jauh. Makanya dulu Nabi Soleh selalu memperingatkan kepada kaumnya, karena kaum Samud itu keturunannya kaum Ad. Selalu memperingatkan kaumnya tentang kaum Adanil Ula. Saya disebut dengan kaum Ad al-Ula, kaum Ad yang pertama, yaitu kaumnya Nabi Hud. Karena kaum Samud juga biasa disebut Ad as-Saniyah. Ya. Yaqulu ta'ala alam tara biqalbika. Apakah kamu tidak bisa melihat? Nabi Muhammad tidak bisa lihat. Karena sudah berlalu, sudah lama. Maka maksudnya di sini, tidakkah kamu memperhatikan wahai Muhammad? Karena kisah-kisah tentang Nabi Hud, Nabi Saleh itu masih ada, masih diceritakan, ya, di kalangan Banu Quraisy. Dan ini surah Makkiyah, turunnya sebelum hijrah. Turunnya sebelum hijrah. Cerita itu masih beredar di kalangan mereka, bagaimana dulu Allah menghancurkan kaum Ad, bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud. Masih beredar, masih diceritakan, ya, di antara mereka. Ya. Maka kata Allah, ya, alam tara biqalbika wa basiratika kaifa fu'ila bihadhihi al-umam at-taghiyah. Apakah kamu tidak memperhatikan dengan hatimu wahai Muhammad, dengan qalbumu, ya, bagaimana Allah memperlakukan umat-umat yang sombong ini? Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, kaum Ad, Iram dzatil imad. yakni Iram wa hiya Iram al-qabilatul ma'rufah fil Yaman, dzatil imad. Ya. Iram ini sebenarnya bapaknya kakeknya kaum kaum Ad, ya, bapaknya Ad, ya. Kemudian itu dijadikan nama kota, ya, dijadikan nama ibu kota, ya. Makanya dikatakan Iram di sini adalah kabilah yang dikenal di Yaman, Zatil Imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang sangat al-quwwah asy-syadidah wal-utu wat-tajabbur, ya, sangat kuat bangunan-bangunannya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah Allah ciptakan yang seperti itu di muka bumi.
Ini sebagian mengatakan yang maksudnya belum pernah diciptakan adalah bangunan-bangunan kokoh dan besar yang dibuat oleh kaum 'Ad. Ya, karena mereka bikin rumah yang sangat besar. Gunung dipahat. Bayangkan itu gunung dipahat, itu gunung, bayangkan itu gunung dipahat. Kemudian dipakai jadi rumah. Bukan gunung seperti ini, gunung tanah, bukan. Gunung batu dipahat. Ya. Sebagian menyebutkan maksudnya di sini adalah ya, belum pernah ada manusia seperti itu besarnya. Diciptakan di berbagai negeri, ya. Fi jami'il buldan, fil quwwah wa syiddah. Ya, kama qala lahum nabiyuhum Hud alaihi salam, sebagaimana Nabi Hud berkata kepada mereka, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ya. Nabi Hud selalu memperingati kaumnya, ingatlah Allah telah menjadikan kalian sebagai generasi di belakangnya Nabi Nuh. Ya, di belakangnya kaum Nuh, yang kaum Nuh itu dihancurkan. Ya, kaum Nuh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang tersisa tidak lebih dari 80 orang. Ya, termasuk diantaranya 3 anaknya Nabi Nuh, yang satu sudah tewas. Ya. Dan tidak ada generasi kecuali dari yang 3 itu. Ya. Dari 80 orang itu yang punya keturunan cuma anaknya Nabi Nuh. Ya, makanya dikatakan Nabi Nuh itu adalah bapak yang kedua setelah Nabi Adam. Karena kaumnya yang ikut naik di kapal itu tidak ada anaknya, tidak ada yang berketurunan kecuali Nabi Nuh. Ya, ini maksudnya Allah itu gampang saja membinasakan kalian. Karena ini orang-orang ini sombong, kaum 'Ad ini sombong. Ya. Kata Nabi Nuh, wa zadakum fil khalqi bastah. Ya. Allah Subhanahu wa taala melebihkan kalian dalam penciptaan. Jadi kaum 'Ad itu, ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, itu raksasa. Ya, raksasa. Ada yang mengatakan lebih dari 100 meter tingginya. Bayangkan itu. Ini saja masjid 5 meter gitu. Kalau 100 berarti berapa kali ini? Ya, 20 kalinya ini. 100 meter. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan itu tidak benar. Ya, karena tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada Nabi Adam, dan Nabi Adam cuma 50 hasta. Ya, maka lebih dari itu, tapi tinggi, besar, tinggi. Ya, raksasa. Jadi raksasa itu memang pernah ada, itulah kaum 'Ad. Ya, disebutkan kalau ada orang yang macam-macam, ada satu kabilah yang macam-macam sama kaum 'Ad, satu orang jina kirim. Ya, satu orang jina kirim lawan, tak kasih begini saja. Ya. Karena saking besarnya. Tapi gara-gara kelebihan yang diberikan oleh Allah itu, maka dia sombong. Pernah nggak lihat orang yang besar sombong? Pernah? Dia serama siapa paling besar? Ini. Sombong, enggak sih? Kalau sombong kayak kaum 'Ad kau nanti. Jadi jangan sombong ya. Mentang-mentang paling besar. Kok mirip kaum 'Ad. Ya, dan bagaimana kaum 'Ad dihancurkan oleh Allah? Ya, tidak ada takuti karena saking kuatnya, bukan cuma besar, kuat. Ada orang besar, lompeng, kan? Ada orang besar tapi loyo, tidak bisa. Lembek semua tulang-tulangnya, tidak bisa lari. Ini kuat. Bayangkan gunung dipahat. Ya, gunung dipahat. Karena memang tidak ada yang cocok kalau kayu-kayu begini gimana pakai bikin rumah, tidak jadi. Gunung Pak, karena gunung tinggi dipahat. Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang mereka. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Bagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad? Allah datangkan angin. Bayangkan, angin yang kita tempelin ini. Tidak bisa kita kasih terbang. Untuk menghancurkan kaum 'Ad, menghancurkan tubuhnya dan menghancurkan kesombongannya, Allah kirim angin. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam.
diputar-putar terus di angkasa, tidak dikasih turun selama 7 malam 8 hari di atas udara, putar-putar, tidak turun-turun, tidak mendarat, terbang terus di atas itu. Teriak-teriak. Bayangkan orang yang besar Allah hancurkan dengan sesuatu yang ringan. Tuh, kalau Allah mau gampang sekali, maka tidak boleh sombong. Ada yang banyak kuenya, banyak uangnya, nah bawa masuk di pondok, tidak mau bagi-bagi sama temannya, gampang sekali Allah kasih hilang itu, ya tidak? Gampang dikasih hilang itu. Ya, apalagi cuma satu kantong ya. Ini penyakit di pesantren. Biasa ada itu santri ya bawa makanan, saking sekeknya tidak mau bagi-bagi. Karena saking sekeknya tidak mau bagi-bagi, dimakan di dalam WC. Allahu Akbar. Afani Allah ya aku. Saking sekeknya, itu sebenarnya tersiksa hatinya, tidak enak makanannya. Makan sembunyi-sembunyi di belakang asrama, enak enggak itu? Tidak enak kan? Maka jangan sombong. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu? Allah tidak suka yang sombong-sombong itu. Ya, Allah tidak suka orang sombong. Maka Allah gampang saja. Coba lihat kaum Ad. Ya, fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazi nakhlin. Apa yang terjadi setelah 8 hari diterbangkan di udara, diputar-putar, di blender pakai angin, kemudian terhambur isi perutnya. Ya, terhambur isi perutnya. Ketika dia jatuh, ka'annahum a'jazi nakhlin khawiyah. Seperti batang korma yang sudah kering dan kosong di dalam. Bayangkan Allah menghancurkan kaum Ad. Wa Thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Ini keturunannya kaum Ad, ya. Kaum Thamud. Ya, nanti lihat di antara kisah pendeknya kaum Thamud, ada kisah panjangnya di surah Hud, ya. Nah, kisah pendeknya apa? Di surah Asy-Syams tadi. Ya. Wa Thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah-lembah. Ya, batu besar dipahat, bayangkan itu. Ya, kita saja orang-orang sekarang belum berapa lama baru bisa mendapat mesin yang bisa memahat gunung, bikin marmer. Itu kan nanti di zaman modern itu. Nah, mereka di zaman kaum Ad yang ya jauh sekali zamannya. Wa Fir'aun dzil autad. Allah sebutkan 3 di sini, kaum yang sombong. Ya, dan Fir'aun yang memiliki autad. Autad itu pasak-pasak atau tali-tali yang digunakan untuk menguatkan sesuatu. Sebagian mengatakan, ya di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan autad di sini adalah maksudnya dzil autad, memiliki autad, pasak-pasak yang kuat, adalah dzil junudi alladzina tsabbatu mulkahu kama tuthabbitul autad ma yuradu imsakuhu biha. Ya, jadi pasak, tahu pasak. Kalau orang biasanya bikin tenda, tenda itu dipegang pakai apa? Ditancapkan, ditancap kayu, itu namanya pasak. Ya, sehingga tendanya menjadi kuat. Maka maksudnya di sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya Fir'aun di sini maksudnya adalah dzil autad, yang memiliki autad adalah tentara-tentara Fir'aun yang menguatkan menguatkan kekuasaan Fir'aun, sehingga Fir'aun itu tidak mudah ditaklukkan. Ya. Sebagaimana pasak-pasak itu menguatkan sesuatu yang hendak dikuatkan. Ya, rumah juga ada pasaknya. Alladzina taghaw fil bilad, yang sombong, yang melampaui batas di negeri-negeri. Hadzal wasfu a'idun ila 'adin wa thamud wa fir'aun wa man tabi'ahum. Ini adalah sifat yang Allah sifatkan untuk kaum 'Ad, kaum Thamud dan Fir'aun dan yang mengikuti mereka. Fa innahum taghaw fil bilad. Mereka melampaui batas, ya, berbuat sewenang-wenang. Wa adzau ibadallahi fi dinihim wa dunya. Ya, tidak hanya berbuat sewenang-wenang, mereka mengganggu hamba-hamba Allah. Wa lihadza qala fa aktsaru fiha al-fasad. Maka mereka berbuat kerusakan yang sangat banyak di muka bumi. Wa huwal 'amalu bil kufri wa syu'abihi min jami'i ajnasil ma'asi
wa sa'u fi muharabati ar-rusul wa saddan nas an sabilillah. Ya. Fa aktsaru fiha al-fasad, maka mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi, yakni berbuat kekufuran, perbuatan-perbuatan kufur dan berbagai jenis maksiat. Dan mereka berusaha untuk mengganggu utusan-utusan Allah dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat dikecam, ya. Falamma balagu minal utuwi ma huwa mujibul lihalakihim arsalallahu alaihim min adzabihi dzanuba wasat wasauta adab. Maka ketika mereka sudah mencapai puncak pembangkangannya kepada Allah, yang itu menjadikan mereka pantas untuk dibinasakan, maka Allah pun mengutus, ya, mengirim kepada mereka siksaan, ya, berupa cemeti, cambukan siksaan. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah betul-betul mengawasi. Kita ini tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sedetik pun kita tidak bisa lepas. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak satupun lafaz yang kita keluarkan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Raqibun, senantiasa mengawasi, atid, senantiasa menulis. Yumhilhu qalilan thumma ya'khudhu akhdha azizin muqtadir. Jadi dibiarkan dulu. Ini kalau ada orang zalim, antum lihat. Kalau ada orang zalim, dibiarkan dulu dia berbuat kezaliman. Biarkan. Ya, dibiarkan dia menikmati kezalimannya sampai orang mengatakan, "Wih, gini, kenapa Allah tidak mati-matikan ini, nak zalim sekali nih." Pada begitu ya? Ya Allah, kurang ajarnya ini orang, kenapa tidak mati-mati? Allah biarkan dulu. Ya. Yumhilu qala thumma ya'khudhu akhdha azizin muqtadir. Setelah itu Allah menyiksa dia dengan siksaan yang keras. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nanti ayat ke-15 sampai 20 insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.